Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan materi analisa proses bisnis, yang mana pada minggu ini kita memasuki pertemuan ke-10. Nah, pada pertemuan ke-10 ini saya akan membahas studi kasus mengenai sistem penjualan. Nah, di sini di dalam sistem penjualan saya akan membahas mengenai proses pembayaran, yang mana di dalam sistem penjualan ada tahapan pada proses pembayaran pada perusahaan. Nah, di sini kejadian di dalam operasi proses pembayaran ini ada beberapa kegiatan proses, yaitu yang pertama adalah permintaan barang dan jasa. Kenapa di sini ada permintaan barang dan jasa? Biasanya dari seorang konsumen sebelum mereka melakukan pemesanan, mereka akan meminta dulu barang apa saja yang mau mereka beli, ya. Setelah ada permintaan, baru kita bisa membuat pesanan barang dan jasa dari konsumen tersebut. Setelah dibuat di dalam sebuah data pesanan barang tersebut, ya, kita akan melakukan proses penerimaan dan pengecekan barang tersebut, ya. Jadi proses penerimaan ini akan dikirim ke konsumen, ya. Jadi setelah datang ke konsumen, barang tersebut akan dicek oleh si konsumen tersebut dan pihak bagian penjualan tersebut ataupun bagian yang pengiriman, ya. Biasanya bagian pengiriman yang melakukan pengecekan barang tersebut, ya. Setelah dicek, barang tersebut akan disimpan atau dipelihara dengan baik, ya, dengan barang tersebut, ya. Setelah disimpan, akan ada yang namanya proses pembayaran terhadap barang tersebut, ya. Nah, proses pembayaran tersebut akan dilakukan, ya. Fungsi dari pembayaran tersebut adalah untuk mencari keuntungan barang, ya. Keuntungan dari barang tersebut ataupun sering kita sebut return goods, ya. Nah, di dalam beberapa organisasi, ya, ada 3 kejadian dari proses pembayaran tersebut. Yang pertama adalah proses pemesanan. Proses pemesanan ini dilakukan dengan kejadian yang berbeda, ya. Ada memesan barangnya lewat via telepon ataupun memesan langsung datang ke penjualan tersebut. Kemudian yang kedua, menggunakan subset ataupun dari suatu kejadian, ya. Suatu kejadian tersebut tergantung, ya, kejadian dari pesanan ataupun permintaan dari barang dan jasa tersebut. Kemudian ada juga kejadian yang lebih detail, ya. Lebih detail ini mulai dari permintaan, pemesanan, pembayaran dan sebagainya, ya. Disitulah ada yang saya bahas mengenai proses pembayaran. Kemudian di sini ada proses pengumpulan ataupun penjualan, ya. Nah, di sini saya buat ada beberapa keanekaragaman di dalam proses penjualan tersebut. Nah, di sini saya buat ada 6 item kejadian dari penjualan tersebut, ya. Pertama adalah menerima order, ya, untuk barang dan jasa tersebut. Kenapa harus kita terima dulu order, ya? Jadi order ini akan kita berikan kepada seorang konsumen, ya. Kemudian setelah terima order, dia akan periksa barang
yang akan dikirim ya, yang akan dikirim. Setelah itu persiapan untuk penyerahan ya, persiapan penyerahan itu kepada konsumen ya. Jadi sebelum penyerahan biasanya barang tersebut akan dicek dulu ya, supaya menghindari terjadinya kesalahan pemesanan tersebut ya. Setelah persiapan barang dan jasa sudah siap, berarti siap untuk diserahkan ke konsumen ya. Kemudian baru dilakukan yang namanya adanya proses pengiriman barang dan jasa. Setelah pengiriman sudah disampaikan ke konsumen ya, baru si konsumen tersebut melakukan proses pembayaran ya. Setelah itu akan merekap ya, terima hasil dari keuntungan dan pelanggan dari barang yang sudah terjual ya. Di dalam organisasi tersebut, nah di sini ada 3 kejadian juga saya buat ya, hampir sama dengan proses pembayaran tadi ya. Yang pertama adalah memesan dengan kejadian yang berbeda, sama juga bisa langsung ataupun via telepon. Kemudian ada beberapa kejadian juga proses pengecekan barang, persiapan ataupun pengiriman. Dan kejadian yang lebih detail lagi adalah terima pembayaran dan cek keuntungan dari penjualan tersebut ya. Nah, di sini yang saya buat juga contoh dari proses konversi. Artinya proses konversi ini saya buat ada beberapa aktivitas. Yang pertama mulai dari merakit, pertumbuhan, kemudian menggali, memanennya, kemudian fabrikasi akhir, membersihkan, transportasi, distribusi, dan menyediakan serta mendidik dan menemukan serta pengembangan tersebut. Kalau ini tentang pengubahan dan konvensi. Nah, di sini saya ambil ada perusahaan yang namanya perusahaan Golden Pizza ya, dimana di sini proses bisnisnya mengenai penjualan tentang pizza ya. Nah, di sini saya bagikan ada 3 kegiatan proses, yaitu mengenai manajemen, kejadian operasinya, kemudian kejadian informasi ya. Di sini saya bahas dulu tentang manajemen keputusannya. Yang pertama adalah menganalisis terlebih dahulu ya, menganalisis terlebih dahulu dari segi analisis pasarnya, pesaing dan konsumen. Kemudian si pihak pizza akan membuat yang namanya buku menu ya, supaya apa? Memudahkan si konsumen melihat apa-apa saja sih yang menu yang disediakan di dalam Golden Pizza ini. Kemudian Golden Pizza ini ya memproses pesanan yang akan dibuat ya dari pelanggan tersebut, yang mana diisi di dalam sebuah formulir pemesanan ya. Kemudian di dalam kejadian operasi ya, di dalam kejadian operasi ini ada yang namanya kejadian mengenai pesanan pizza ya dari pelanggan. Kemudian kejadian mengenai terima pembayaran ya. Kemudian proses pembuatan dari pizza tersebut, mulai dari pizza, kardus, dan proses pengiriman kepada pelanggan. Jadi itu saja dari kejadian operasinya. Kemudian kejadian informasinya juga mengenai hasil ya, ada hasil analisa yang berupa di laporan pelanggan yang dibuat oleh biasanya bagian administrasinya. Kemudian laporan penjualan berdasarkan jenis pizzanya ataupun laporan barang yang sering kita sebut ya. Dan yang ketiga adalah menganalisa gross marginnya ya. Yang terakhir adalah laporan kehilangan penjualan yang disebabkan oleh kesalahan dari si pihak administrasi ya. Jadi dari beberapa kejadian itu ada 3 tadi, mulai dari proses pembayaran, proses penjualan, dan proses konvensi. Nah, di sini juga ada 1 proses yang saya buat di
Golden Pizza yang bergerak di bidang penjualan juga ya. Jadi itu saja proses bisnis, ada 3 contoh yang sudah saya jabarkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti dan dipahami. Dari paparan yang sudah saya jelaskan ketiga proses tersebut, apabila di dalam penjelasan saya agak kurang dipahami, saya mohon maaf. Jadi di pertemuan 10 ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.